Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 5 yang anggotanya terdiri dari Muhammad Waji As'ad, yaitu saya sendiri, lalu ada Adinda Rahma Guswinas, Puji Devi Sri Utami, dan Hidayatus Salamah. Kami akan membahas mengenai hak eksklusif, ekonomi, dan moral pada mata kuliah Hukum dan Hak Cipta kelas G yang diampu oleh Bapak Alfian. Oke, langsung saja kita masuk ke topik pembahasannya yang akan dipandu oleh rekan saya. Pada Hidayatus Salamah, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Terima kasih. Menurut kalian, apa sih definisi dari hak eksklusif? Berdasarkan buku yang berjudul Hak Cipta di Indonesia, karya dari Bapak Otto Hasibuan, menjelaskan bahwasannya hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya, sehingga pemegang hak dapat mencegah orang lain untuk meniru atau bahkan menggunakan HKI tanpa izinnya. Di dalam buku yang berjudul Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual, karya dari Bapak Suyud Margono menjelaskan bahwa terdapat dua muatan pada hak eksklusif, yaitu hak ekonomi dan juga hak moral. Hak ekonomi sendiri adalah suatu hak untuk memperoleh keuntungan finansial dari perolehan pengakuan HKI berupa pengalihan dan pemberian izin penggunaan HKI-nya dengan memperoleh royalti. Sedangkan hak moral adalah hak yang selalu melekat atas diri si pemilik HKI yang bersifat tetap dan tidak dapat dialihkan. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Adinda Rahma Guswinas, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke teman-teman, di sini saya akan membahas tentang kasus pelanggaran hak cipta. Nah, kasus-kasus pelanggaran hak cipta atau kasus-kasus pelanggaran hak eksklusif sebenarnya sudah banyak terjadi di lingkup sekitar kita nih. Contohnya ada penjiplakan, ada pembajakan, ada plagiarisme. Nah, salah satu kasus yang akan kita angkat adalah kasus pembajakan film Keluarga Cemara Rumah Produksi Visinema Picture. Nah, salah satu ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta adalah karya sinematografi yang terdapat pada pasal 40 ayat 1 huruf M Undang-Undang Hak Cipta. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang belum tahu ya apa itu sinematografi. Nah, karya sinematografi adalah ciptaan yang berupa gambar bergerak seperti film gitu ya teman-teman, film iklan atau film cerita yang ada skenarionya ataupun film kartun. Nah, pelanggaran hak cipta yakni pembajakan film pada zaman dahulu itu berupa kepingan CD. Lalu kepingan CD itu dijual di pasar, tempat wisata, atau tempat-tempat lainnya. Seiring perkembangan zaman dan perkembangan teknologi, bentuk-bentuk pembajakan film ini beralih ke situs internet ya teman-teman, di mana para pelakunya menyebarkan film-film hasil bajakannya ke situs web atau website yang mereka buat. Kemudian film-film tersebut dapat di-download dan dapat ditonton secara gratis nih oleh orang-orang yang mengunjungi websitenya. Kemudian pelaku ini dapat keuntungan dari iklan-iklan yang mereka pasang di websitenya tersebut. Dan ini merupakan salah satu pelanggaran hak cipta ya teman-teman, dan tentunya ada sanksi yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, pada kasus pembajakan film Keluarga Cemara Rumah Produksi Visinema Picture ini dilakukan oleh seseorang bernama Aditya Fernanda Pasha yang merupakan pemilik situs web Dunia 21. Mungkin teman-teman yang suka banget film mungkin tahu ya sama situs web ini. Dan ternyata AFP ini sudah menyebarkan sekitar 3.000 film lebih dari lokal import sejak tahun 2018. Nah, salah satu filmnya adalah film produksi Visinema yang berjudul Keluarga Cemara. Nah, akhirnya Aditya Fernanda Pasha ini dijatuhkan hukuman 1,5 tahun penjara sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta pasal 113 ayat 4, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta yang berbunyi, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat 3 yang dilakukan dalam pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan paling banyak dikenakan denda 4 miliar rupiah. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Puji Devi Sri Utami. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan membahas lebih dalam mengenai hak ekonomi dan moral. Sebelum ke pembahasan lebih lanjut, kita harus mengetahui apa itu hak cipta.
Menurut Badan Direktoral dan Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI di bawah naungan Kemenkumham mengemukakan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang patut digarisbawahi dari pengertian hak cipta ini yaitu hak eksklusif. Seperti penjelasan sebelumnya, hak eksklusif mempunyai dua muatan, yaitu hak ekonomi dan moral. Secara luas, arti dari hak ekonomi yaitu hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas suatu ciptaan serta produk hak terkait. Sebagai contoh, Yovie Widianto merupakan seorang musisi yang memiliki hak intelektual atas karyanya yang berjudul Mantan Terindah. Atas penjualan rekaman lagunya yang dibawakan Raisa, Yovie memperoleh royalti pada bulan November 2021 sebesar 400 juta rupiah. Maka pajak royalti atas pendapatan di atas sebesar 15% dikali 400 juta sama dengan 60 juta rupiah. Berdasarkan PMK nomor 141 PMK 03 2015, tarif pajak PPh 23 dikenakan atas nilai dasar pengenaan pajak atau jumlah bruto dari penghasilan sebesar 15% dari penghasilan bruto dan bersifat tidak final. Royalti yang dimaksud dalam pasal ini merupakan jenis royalti terhadap subjek pajak dalam negeri, baik subjek pajak orang pribadi maupun subjek pajak badan usaha termasuk yang dikenakan pada badan usaha tetap atau BUT. Lalu ada hak moral. Hak moral adalah hak yang melekat pada pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Sebagai contohnya, seperti karya Yovie Widianto tadi, Yovie Widianto memiliki hak intelektual atas karyanya yang berjudul Mantan Terindah. Maka hak moral melekat kepada Yovie Widianto dan tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun. Raisa sebagai penyanyi yang membawakan karya dari Yovie tidak dapat menghilangkan atau menghapus hak moral yang sudah melekat di Yovie sebagai pemilik hak cipta intelektualnya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, mungkin itu saja yang bisa dapat kami sampaikan mengenai hak eksklusif, ekonomi, serta moral. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.